sangat ya 11-12 dengan minggu kemarin, maka saya menggunakan contoh kasus Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Apa sih lowly in the spirit? Lowly itu serendah-rendahnya ya, sangat rendah di dalam roh, rendah dalam roh. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia gampang, rendah hati. Gitu. Jadi meninggikan yang rendah hati, ya. Kalau yang lalu-lalu meninggikan yang rendah, yang kecil, ya, the smallest, the little. Nah, sekarang yang rendah hati, lowly in the spirit. Apa itu lowly in the spirit? Saya coba cari tahu pengertian lowly in the spirit itu adalah tentang mengembangkan sikap rendah hati. Rendah hati. Lalu ini manifestasi dari rendah hati. Jadi dia itu mudah diajar, mengakui tempat seseorang di dunia. Jadi dia mengakui posisi orang, dia mengakui fungsi seseorang, mengakui kekuatan yang lebih tinggi. Ini bicara tentang otoritas ya. Lalu dia juga tidak menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Jadi lowly in the spirit adalah rendah hati yang apa? Rendah hati yang manifestasinya dia tuh mudah diajar. Tidak keras hati, ya, tidak ndablek bahasa Jawanya, bahasa Jermannya ndablek. Ndablek. Kenapa Yuntri ketawa? Ada pengalaman? Selamat datang di Indonesia, di Kupang. Welcome home. Jadi mengakui bahwa seseorang itu punya posisi, punya fungsi di dalam tubuh Kristus ya. Ini orang-orang yang di dunia ini ya. Jadi bukan cuma mengakui Yesus tapi mengakui orang-orang. Nah, ini ada kaitannya dengan kekuatan yang lebih tinggi, otoritas. Mengakui kekuatan yang lebih tinggi, otoritas dan kebutuhan orang lain. Oke, next slide. Nah, baik, kita sudah belajar rendah hati minggu lalu, tapi sekarang kita akan belajar yang bukan masuk dalam lowly in the spirit. Contohnya apa? Contohnya banyak Bapak Ibu, karena sejak kejatuhan manusia di Eden, dari kejadian 3, di kejadian 3 itu, maka semua manusia itu melakukan semua yang bukan lowly in the spirit. Tetapi kadang-kadang kita tertarik dengan hal-hal yang besar, kita anggap kita sudah tidak ada lagi kutu-kutu kesombongan, kutu-kutu yang disebut bukan rendah hati itu kan. Jadi kalau rendah hati itu tidak ada kutu sama sekali, tapi kalau dia tidak rendah hati, yang langsung congkak, yang langsung sombong dengan sikapnya, kita bisa menilai. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tidak tahu itu ada kutu di dalam diri kita juga ya, di dalam hati kita. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama contohnya, ini kita sudah tahu, ini langsung kita tahu, namanya Nabal ya. Kisah tentang Nabal, 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Oke, pelan-pelan kita lihat. Ada seorang laki-laki yang hidupnya di Maon. Kata Maon artinya place, tempat. Jadi dia tuh orang yang ada di suatu tempat. Ada orang yang tidak selalu ada di tempat. Contohnya siapa? Contohnya suaminya si yang membunuh si Sera ini siapa? Yael, ya. Itu sebabnya Yael sangat handal di dalam menggunakan
patok. Sebab suaminya jarang ada di rumah. Tapi ini orang yang selalu ada di rumah karena di dalam Alkitab dikatakan ketika itu ada seorang laki-laki di Maon. Kata Maon itu artinya place. Jadi dia orang yang selalu ada di tempat. Orang yang menduduki posisinya. Dan dia punya perusahaan di Karmel. Kata Karmel artinya fruitful. Kata Karmel artinya plentiful. Kata Karmel juga berarti field, ladang. Sebuah ladang, sebuah tempat yang menghasilkan buah yang luar biasa. Sebuah tempat yang sangat subur. Itu arti kata Karmel. Jadi ada seorang laki-laki tinggal dan dia ini orang yang sangat menguasai tempatnya, makanya dia disebut sebagai tinggal di Maon. Itu makna makna kita membaca ayat ini ya. Tapi perusahaannya di Karmel, antara Karmel dengan Maon ada jarak. Karmel adalah arti namanya itu ladang dan ladang yang fruitful and plentiful. Ladang yang menghasilkan karena dia adalah ladang yang subur ya. Nah, orang ini, laki-laki ini sangat kaya. Itu kekayaannya direpresentasikan, ditunjukkan dari binatang hewan-hewannya ya. Dan dia, laki-laki ini ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Jadi orang yang gak pernah in absentia. Ketika dia tinggal di rumah, ya dia di Maon. Ketika dia bekerja, dia di Karmel. Jadi dia gak pernah work from home ya, WFH. Orang yang tahu, orang yang disiplin. Ketika kerja di Karmel, ya dia kerja di Karmel. Dia gak pernah absen di Karmel. Ya, dia berada. Jadi ini satu sisi psikologis kita lihat kepribadiannya laki-laki ini dari arti nama-nama tempat di mana dia tinggal ya. Nah, di ayat 3 dari 1 Samuel 25 disebutkan bahwa nama orang itu adalah Nabal. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kalau kita lihat si Nabal ini keturunannya Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb ini dari suku Yehuda. Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan beberapa para rabai mengulas bahwa Nabal ini bukan nama sesungguhnya, ini julukan. Next slide Nita. Nabal itu julukan, bukan nama. Ini pendapatnya mereka ya. Kenapa dia dijuluki Nabal? Karena arti kata Nabal itu adalah bodoh. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai dolt. Dolt itu tak tulis tadi apa ya dolt ini. Orang goblok. Nek bodoh saya apik ya, saya alus ya. Ini di Strong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Strong. Jadi oleh Strong menerjemahkan Nabal itu dolt. Tapi kalau di Indonesia kan di dalam Strong itu kita cari tahu arti kata dolt itu orang goblok, bukan orang bodoh. Orang goblok. Kasar ya. Jadi arti kata Nabal itu pertama adalah dolt, yang kedua disgraceful, memalukan. Terus juga arti Nabal itu juga adalah without godly wisdom, gak punya hikmat ilahi. Ini. Nah di ayat 17, Nabal itu disebut sebagai seorang yang dursila. Kata dursila itu dari kata Ibrani Belial. Bahasa Indonesianya dursila, bahasa Ibraninya Belial. Belial itu artinya orang yang gak layak dapat istri cantik kayak Abigail, gak layak dapat kekayaan itu, gak layak punya posisi. Ini ya, Nabal ini. Wickedness, orang yang karakternya sangat lemah. Ungodliness, gak rohani sama sekali. Jadi satu pihak berkata bahwa Nabal itu bukan nama,
Tetapi kalau kita lihat dalam teksnya, teks aslinya saya lihat tadi juga, itu ada kata Shemo, nama. Jadi namanya dia itu Nabal. Di ayat 3 itu. Ya. Namanya memang disebutkan sebagai Nabal. Wa Asem Hais Nabal. Nah, Wa Asem, Sem dari kata Shem, nama. Wa Ashem. Bisa juga dia disebut, bisa juga diterjemahkan begitu. Jadi apakah ini nama asli atau sebutan julukan, kita nggak tahu ya. Cuman kok aneh orang Yahudi memberi anak namanya Nabal. Ada di sini yang kepengen kasih nama anaknya itu orang goblok? Gak ada ya. Tapi ada orang Yahudi kasih nama anaknya anjing, Kaleb. Kaleb itu artinya dogi, guguk, anjing, asu. Loh iya, Kaleb itu. Nah berarti nyambung ya, bisa jadi memang keluarga ini suka ngasih nama anaknya yang puruk-puruk, betul ya? Dari sisi itu, karena dia ini keturunannya Kaleb disebutkan di Alkitab. Tetapi kata keturunan Kaleb kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya itu dikatakan begini, Kalebo, Kalibi. Kalibinya ini ada kata leb, hati. Artinya apa? Keturunan itu hatinya. Sesuatu yang muncul dari hati. Jadi keturunan itu sesuatu buah hati, betul ya? Kalau bahasa Indonesia, oh ini buah hatinya, ini namanya ini, betul ya? Tetapi kita bisa memaknai lebih jauh dari seorang Kaleb. Kaleb hebat tidak? Sekalipun namanya guguk. Guguk bagus ya. Guguk saya di rumah ada Ruby, ada Aqua, ada Cipi, ada Hachiko, ada Pikocan. Keren-keren namanya tapi guguk. Lah ini orangnya keren tapi namanya guguk. Pak Kaleb nih. Nanti yang hamil, jangan ada yang kasih nama Kaleb ya. Sekalipun nama Yahudi, tapi itu anjing bos. Jelek bos. Kaleb tuh keren. Ingat cerita ketika Musa mengutus, Musa atau Yosua mengutus Musa. Mengutus dari tiap-tiap suku, satu orang mewakili, ada 12 orang. Mengintai. 10 orang ngomongnya jelek. Gak punya iman. Bapak guguk, Pak Kaleb. Dia punya iman besar. Bahkan Pak Kaleb ini berkata, waktu aku umur 45, wah aku kuat. Sekarang aku umur 85, kekuatanku gak pernah berkurang. Masih bisa bertempur. Orang hebat ini Bapak Guguk nih. Salah satu keturunannya, kalau kita lihat teks Ibraninya, Kalebo, Kalibi. Nabal itu diterjemahkan secara letterlek kata Kalebo, Kalibi ya. Nabal itu lahir dari buah hati Kaleb. Hati Kaleb. Wah, ketika kita membaca, Nabal asal-usulnya dari hati Kaleb. Waduh, berarti di dalam hatinya Kaleb ada unsur-unsur yang mengandung kegoblokan. Betul ya? Betul ya? Gitu. Jadi kita nyambung ya sekarang ya, memaknai ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat asal-usul Nabal, dia bukan dari suku sembarangan, suku Yehuda. Yang dimana suku Yehuda ini mendapat janji, baik dari Yakub maupun dari Musa, bahwa tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak. Suku Yehuda ini adalah suku bangsawan. Karena dari mereka lahirlah raja-raja, tidak akan pernah putus tongkat kerajaan itu sampai lahir Sang Mesias.
Ini dari 12 suku, satu suku ini. Dan dari suku yang seperti ini ada orang representasi yang mewakili suku ini dalam pengintaian namanya Pak Kaleb. Tapi dari keturunannya Pak Kaleb lahirlah salah satu pribadi namanya Nabal, wong goblok. Dia punya marga namanya, dia punya marga itu wong, kan ada marga. Saya juga wong, marga saya. Saya ditanya, ibu ada keturunan? Oh ada, keturunan apa? Oh iya, keturunan Chinese. Ya, sakarepmu. Margane apa? Wong, wong ayu. Nek Nabal iki wong goblok. Mari kita renungkan ya, kita lucu-lucu, tapi ketika kita renungkan dalam apa makna dari kisah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, suku Yehuda, suku pemerintahan, punya iman, iya. Tapi dari orang yang beriman, dari orang yang imannya dahsyat, sampai tembus ke fisik loh. Imannya itu menghamiri fisiknya, sampai fisiknya itu gak pernah tua. Kekuatannya tuh hebat. Artinya apa? Antusiasmenya itu. Roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala itu gak pernah luntur, tembus ke tubuhnya. Umur 85-an masih bisa memimpin keluarganya untuk bertempur, merebut sebuah tanah. Kalau di Indonesia, tentara itu pensiun tahun berapa tahun umurnya? Mana Pak Kembar, Pak Nyoman, Pak Man, oh Pak Beni, umur berapa? Tentara pensiun? 55. Kalau jenderal umur berapa? 60. Jenderal pensiun 60. Ini 85 ya Kaleb ngomong kayak gitu ya. 80. Oh sorry. Kelebihan 5 tahun. 80, 20 tahun lebih. Masih bisa berperang. Dari hatinya punya potensi, ada Nabal. Orang-orang pemerintahan. Orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang berduit. Halo. Punya potensi melahirkan Nabal-Nabal. Kegoblokan-kegoblokan. Ketidakrohanian. Ini Belial, kedursilaan. Spesifik Nabal dari suku Yehuda. Apa maksudnya? Orang-orang yang mendapatkan satu posisi Tuhan kasih. Memang ini keturunannya, ya. Orang-orang yang sudah mendapat plotting kesuksesan. Kalau sekarang kita nggak di-plotting, Tuhan nggak plotting, kecuali dapat nubuatan ya, dinubuatin gitu. Kadang jadi, kadang nggak. Ada satu hamba Tuhan dulu datang ke Kupang, tahun berapa tuh ya? 99 atau 2000? Dari India, kita semua tahu kalau saya sebut nama tapi nggak etis ya, sebut nama ya. Saya nggak tahu orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Dia bernubuat, kamu akan rekaman. Dan saya melihat kasetnya, zaman dulu kan masih pakai kaset ya. Kasetnya itu covernya begini. Oh ya, saya terima. Tetapi sebelum dia bernubuat itu, tahun 95 ada hamba Tuhan dari Malaysia. Panggil saya secara khusus waktu kita ibadah di Redison. Saya waktu itu dari Sumba, sama-sama dengan Pak Nyoman. Dan saya salah satu singer atau saya WL, saya lupa. Di Redison, dipanggil sama dia. Yang khotbah waktu itu si Kris Manusama. Dia bilang begini, kamu dianugerahi nyanyian malaikat. Kamu mengerti nyanyian malaikat. Kamu sensitif dengan hal-hal rohani. Tapi jangan pernah direkam suaramu dan dijual. Karena itu nanti akan menjadi
alat untuk iblis gitu. Dia ngomong gitu, wah seperti itulah. Wah si Krismanu sama ganggu saya, weh keren lu punya kemampuan tapi lu gak boleh rekaman lu gitu. Ya itu tahun 95, nah ini hamba Tuhan datang tahun 99, tahun 2000. Sudah ya saya gini, bingung toh, satu gak boleh, yang satu dia bilang Tuhan akan buat saya rekaman begini-begini. Saya diam-diam. 2000 lebih dia datang, dia tanya, kamu sudah rekaman belum? Ngamuk dia sama saya. Kamu tidak percaya pada nubuatan? Loh, saya bilang, loh. Itu suara Tuhan, kamu harus lakukan. Loh. Jadi ternyata memang Tuhan tidak izinkan karena Ibu Kristi itu sempat kasih dana 50 juta untuk rekaman, saya serahkan kepada komposer. Mas tolong bikinkan lagu rohani segini ya, gini. Saya kasih liriknya, bikinkan melodinya. Ada 8 lagu kalau enggak salah, 2002. Saya serahkan dia. Tiba-tiba lama saya tanya, Mas, saya tanya dia, Mas gimana? Aduh dek, saya ini ngalami musibah, rumah saya terbakar, semua file itu hilang, dan iya hilang, duitnya hilang. Saya ngomong, Cik Krisi sorry ya, orangnya ngomong kayak gini. Wes gak apa-apa, berarti Tuhan gak berkenan. Ya betul toh? Betul toh? Lah ini hamba Tuhan ini ngotot gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang ketika kita berada dalam satu posisi tertentu, kita ngotot, daging. Karena bagi suku Yehuda ada Kaleb dan spesifik dari keturunannya Kaleb ini loh. Dogi ini loh. Orang yang setia, yang suka kipit-kipit, yang suka. Kan kita menggunakan kata Kaleb ini atau anjing ini sebagai contoh ketika kita menyembah Tuhan, proskuneo. Betul ya, sikap bagaimana kita menjilat-jilat Tuhan kita. Tetapi di sisi yang lain jangan lupa, Rasul Paulus juga mengingatkan hati-hati terhadap anjing. Nah ternyata ini karena di dalam keturunan Kaleb ini ada potensi lahir wong goblok, Nabal. Ya, tidak rohani. Saya berdoa supaya Roh Kudus sudah ngomong secara spesifik kepada saya maknanya. Tapi untuk implikasinya kepada Bapak Mama, nanti biarkan Roh Kudus berbicara ya. Secara akal budi saya gunakan bahasa manusia, memang ada keterbatasan. Tapi Roh Kudus akan, karena ini firman, nanti akan ngomong sendiri kepada Bapak Mama. Kira-kira Nabal itu di sisi apa gitu ya. Kemarin sepanjang saya mempersiapkan firman ini, sepanjang hari itu saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak masak, saya cuma makan ramen. Gak apa-apa. Pak Nyoman juga makan apa adanya, ada bubur kacang, wis. Ya toh Pak Nyoman ya. Saya persiapan itu, saya renungkan apa, Roh Kudus bilang ini, perbaiki ini, oke Tuhan, ampuni saya. Nabal. Ketika kita sudah sampai pada satu posisi tertentu, Maon, satu tempat, kita mendapat ladang, kita mendapat posisi, dan kita punya usaha kita itu di Karmel, usaha kita menghasilkan luar biasa. Nah, ini kan, kita punya posisi, apapun yang kita lakukan berhasil. Hati-hati, ada Nabal di situ, potensi ada Nabal untuk menjadi goblok, menyombongkan diri, lupa diri, dan sebagainya. Next slide. Oke, Nabal selesai. Nanti kita renungkan firman ini, Nabal itu mesti dibongkar ya. Nah, ada orang yang rohani, orang yang diurapi, namanya Bapak Daud. Namanya artinya luar biasa, yang dikasihi, the beloved. Daud dan anak buahnya secara sukarela, ndak pakai perjanjian kerja dulu. Nah ini gobloknya Daud ya. Tiba-tiba datang ke rumahnya Ibu Debbie pergi,
Yang ada cuman omanya Alfa, jaga rumah. Ada orang, Bu, permisi Bu. Oh ya, saya ini Bu, mau bersih-bersih rumah. Omanya Alfa berpikir, oh ini pasti suruhannya Debbie. Ya saya ini Bu, yang biasa bersih-bersih di kantornya Ibu Debbie. Oh pikirannya kan pasti, oh ini suruhannya Ibu Debbie. Bersih-bersih dia ngepel apa-apa, rapi. Habis itu dia enggak pulang-pulang, dia nungguin Bu Debbie. Dia nungguin Bu Debbie pulang. Ibu tolong bayar tadi jasa saya Bu. Kira-kira gimana? Kampret toh ini kayak gini, betul ya? Betul ya? Lah ini Daud ini. Betul ya? Jadi Daud dan anak buahnya kerja menjaga kawanan ternaknya Pak Nabal, Pak Goblok, wong goblok. Jadi kawanan yang besar tadi berapa ribu tadi itu di padang gurun Paran dan Maon, 2 tempat. Padang gurun Paran dan Maon ya. Maon ini tempatnya, posisinya Nabal itu. Sehingga Daud merasa sudah sepantasnya jika Nabal menghadiahi dia dengan logistik untuk anak buahnya yang 600 orang. Kebutuhan dasar, makan. Para pengikutnya Daud ya. Ini kejadiannya begitu. Kedua, setelah dia melakukan pekerjaan itu, Daud mengirim 10 orang. 10 orang ini kategori minyan. Coba katakan bersama saya, minyan. Minyan, bukan menyan ya. Minyan. Nah, apa sih minyan ini? Nanti kita pelajari ya. Jadi 10 orang ini yang kategori minyan ini datang kepada Nabal untuk meminta hadiah yang diharapkan. Nah ini kan kalau bahasa Madura ini karpa dibi, ini karpe dewe, semaunya, mau-maunya Daud ya, semau gue ini. Kerja nggak disuruh, setelah itu datang minta upah. Tapi ada minyan ini apa? Next slide. Nanti kita pelajari minyan ya. Nah, alhasil Nabal tidak cuma menolak, tapi dia juga menjawab dengan cara yang kasar dan ofensif. Cara itu dilakukan orang dalam budaya timur dekat kuno pada zaman itu, kalau dia cari gara-gara. Jadi cara yang digunakan kata-katanya, kalimat kata-katanya Nabal ini adalah cara untuk cari gara-gara. Dalam budaya pada masa itu, gitu Bapak Ibu ya. Coba buka di 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. Ya. Baca ya, 1, 2, 3. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Oh ini jawaban, ini cari hal. Cari gara-gara nih. Dalam budaya pada masa itu ya. Nah, kembali ke slide tadi Nita. Nabal sebagai orang yang kaya, berkuasa dan sombong. Sebenarnya dia pada dasarnya dia itu sudah tidak suka sama Daud. Kan reputasi Daud ini kan tidak jelas toh pada waktu itu. Saul masih jadi raja. Gosip-gosip yang tersebar ke seluruh dunia mengatakan termasuk sampai ke Filistin bahwa Daud ini adalah DPO, orang buron. Betul ya? Ini posisinya Daud pada waktu itu. Woi. Nabal dengan karakter seperti itu ketemu orang buron yang kerja maunya sendiri terus minta upah.
sekalipun pada waktu minta upahnya itu dengan cara minyan. Bagi orang Yahudi, minyan itu adalah satu hal, nanti kita lihat, satu hal itu sesuatu. Ini bukan sembarangan minyan itu. Jadi ini situasinya pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Slide berikutnya. Minyan kita simpan dulu ya, sampai nanti kita bahas Daud. Nah, tadi kita udah lihat Nabal, kita udah tahu ceritanya kejadian antara Daud dan Nabal. Nah, contoh yang kedua, contoh pertama adalah Nabal, contoh yang kedua adalah Daud, si orang yang diurapi. Kenapa saya masukkan Daud orang yang diurapi, tapi pada kasus ini Daud sedang tidak rendah hati. Dia bukan lowly in the spirit. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau Nabal mungkin jauh lah ya. Nabal juga artinya Belial itu orang yang gak bisa diomongi. Gak bisa dinasehati. Nek bahasa Jawanya begegek kaya watu. Kayak batu gak bisa diapa-apain kecuali dipukul sampai hancur. Itu Nabal. Gak bisa diomongin ya. Nah sekarang ini ada orang yang dikasih oleh Tuhan yang sudah diurapi. Bakal raja menggantikan Saul. Daud pada posisi itu juga menjadi sombong. Dia punya potensi ternyata. Karena apa? Daud ini Yehuda. Bapak Ibu sekalian. Dia bisa memuji diri sendiri. Contohnya apa? Waktu dia tertarik untuk setelah dia jadi raja, muncul sifat itu. Tertarik untuk menghitung semua tentaranya. Dengan cara seenaknya dia, tanpa menggunakan ketetapan firman Tuhan. Ada cara untuk menghitung jiwa orang-orang Israel. Dengan menggunakan apa? Sikal. Setiap orang bayar setengah sikal. Lah ini enggak, dia cuma hitung gitu aja. Langsung tulah. Potensi ini ada, termasuk pada orang yang diurapi ya. Cenderung bereaksi secara berlebihan, nah ini saya mesti bertobat. Dan terkadang membiarkan kemarahan dan hawa nafsunya mengalahkan niat terbaiknya. Ini saya juga harus bertobat. Next. Waktu itu Daud dalam kondisi pergolakan karena dikuasai oleh kemarahan yang membabi buta. Dalam kondisi lapar, anak buahnya lapar, pelarian, sudah bantu orang kerja menurut dia. Daud menggunakan ukuran dia. Wah kalau ada orang kerja buat saya ya pastilah, logis lah kalau saya kasih wajar. Makanya dia kirim 10 orang minyan tadi tuh. Ngomong ke Nabal, wah bukan dapat apa-apa malah dapat hina. Wah, Daud. Sebagai akibat dari penghinaan yang ditujukan kepadanya oleh orang yang dikenal sebagai, dan yang menghina ini juga wong goblok. Namanya kan wong goblok. Betul ya? Wih, ini saya bayangkan itu, iya betul, itu kalau itu tanduk berjuta-juta muncul dan kepengen, tak pites kue gitu kalau orang Jawa ya. Oke, kita ngomong tentang minyan sekarang, next slide. Permintaan Daud kepada Nabal disampaikan secara sangat sopan dengan tata cara minyan. Tapi ingat, permintaan itu bukan perintah loh. Bukan hak. Dia tuh minta kasih karunia kepada Nabal. Gobloknya DE, kok minta kepada wong goblok, ya enggak dapet. Ya, ini, next slide. Apa itu minyan? Saya melihat tulisannya Cyrus Adler dan Louis N. Dembitz. Minyan secara harafiah diartikan sebagai menghitung. Kedua, minyan itu juga syarat untuk quorum. Ketika kita rapat,
formal, yang disebut rapat formal. Itu harus ada jumlah minimal untuk supaya keputusan rapat itu sah. Gak bisa seenaknya. Setelah keputusan ini sah, tidak bisa diubah. Nah, itu yang disebut sebagai rapat, syarat untuk quorum. Nah, syarat untuk quorum dalam budaya Yahudi adalah 10 orang. Baru saya ngeh kenapa tim-tim doa di Soe, di titik Soe dan titik seputar TTS itu, waktu mereka kepenuhan roh, mereka dengar Roh Kudus, suara Roh Kudus yang berkata bahwa mereka tuh harus bikin tim doa yang jumlah orangnya, anggotanya minimal 10, maksimal 12 orang. Baru saya ngeh, itu ada diatur. Minyan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hebat ya, mereka enggak ngerti, itu budaya Yahudi. Dari firman Tuhan yang tidak ditulis, tapi menjadi sebuah ketetapan turun-menurun. Minyan. Di Soe menggunakan itu. Jadi tidak ada waktu tim doa Roh Kudus suruh, misalnya pergi kemana, itu 10 orang minimal. Maksimal 12 orang jalan. Saya mewawancarai beberapa tim doa dan semua mendapatkan suara yang sama. Baik yang di Bena, orang-orangnya Mama Falu almarhum, maupun persekutuan doa yang lain yang Pak Pelokila kalau enggak salah ya. Ada 5 tim doa yang saya tanya, 2-nya saya lupa namanya. Dan anggota dari Minyan, orang-orang yang masuk dalam 10 orang itu harus seorang laki-laki, umurnya harus di atas 13 tahun, orang yang sudah mitzvah. Kalau kita sudah dibaptis, sudah lahir baru bagi Kristen. Tapi bagi mereka mitzvah, resmi, menjadi dihitung sebagai seorang laki-laki, subjek dari Taurat. Objek dari Taurat, harus belajar Taurat full, harus melakukan Taurat full, itu 13 tahun. Dan juga syaratnya, orang-orang ini tidak boleh pernah mengucapkan kata-kata bahwa dia memutuskan hubungan kekeluargaan dengan keluarganya. Jadi yang tidak pernah kena roh lepra, roh kusta, menyendiri, enggak. Jadi yang tetap terhisap dalam keluarganya. Nah, Daud mengutus 10 orang ini sebagai minyan. Apa artinya minyan? Bagi orang-orang Israel, minyan itu adalah quorum untuk adanya Shekinah. Jika 10 orang ini berkumpul bersama-sama, hadirat Allah ada. Kalau Kristen berapa? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Tapi bagi mereka 10 orang minyan. Jadi 10 orang ini yang dipercayai bahwa ketika 10 orang dengan aturan yang ketat, syarat-syarat, kriteria setiap pribadi tadi memenuhi, 10 orang ini datang ke Nabal, berarti mereka ini datang disertai dengan hadirat Allah. Datang untuk memohon kepada Nabal. Salahnya Daud salah alamat. Itu minyan Bapak Ibu Saudara sekalian. Next slide. Untung ada seorang perempuan. Jadi emosinya Daud itu luar biasa membludak pada waktu itu. Dia sudah menetapkan dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi semua laki-laki dalam keluarga Nabal. Wis. Daud juga jenderal ya. Jenderal tersinggung bahaya. 1 Samuel 25 ayat 25 dan 26. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku ini hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup,
Dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Jadi hakim sendiri. Jangan biarkan, maksudnya ini terjemahannya, jangan biarkan dirimu menjadi sama seperti Nabal musuhmu. Ataupun orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Kamu tuh beda Pak Daud, kamu beda. Ayo, jangan, puji Tuhan, ada Abigail. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang diurapi pun punya potensi Nabalnya lahir, bangkit. Punya Nabal, kegoblokan yang bisa melakukan hutang darah. Dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini sulit, apalagi saya waktu merenungkan firman ini, saya merenungkan. Ini sulit kalau anak kita yang dikorek ya. Dikorek oleh orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berkuasa, dikorek, rasanya kayak kita dipecah-pecah. Wah, kalau aku enggak bisa bela dia, gak terima aku, nek bahasa Jawanya, gak terima aku gitu kan. Tapi kadang-kadang juga yang korek anak kita itu orang-orang yang di mata kita, kok ini siapa, kok semut saya injak, kok mati. Kan gitu. Potensi-potensi seperti itu ternyata ada di dalam diri kita. Nah, ini yang membuat kita tidak menjadi lowly in the spirit. Wow, kemarin saya, bahasa Jawanya tenger-tenger, saya tenger-tengernya apa ya? Mana Oma enggak ada ini, penterjemahnya enggak ada. Enggak bisa ngapa-ngapain, cuman tanganga kok gitu ya. Weh, saya Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi susah ini kalau yang dikorek ini anak ini. Susah. Ya, saya minta ampun. Jadi belajar lagi ya. Nabal pasti dia juga dengar siapa sih Daud. Berita Daud diurapi oleh Samuel itu pasti juga sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, sekalipun disampaikan secara berbisik-bisik karena takut sama Saul, betul nggak? Orang pada zaman dulu itu hidup, apalagi perempuan itu mulut geram itu cepat Bapak Ibu. Zaman sekarang pun juga demikian ya, dengan adanya media sosial, orang yang tidak bertobat. Di Israel pun banyak yang tidak bertobat, kasakusuk. Dan mereka tuh orang-orang yang cenderung mengikuti maunya sendiri, nggak bisa diatur. Jadi Nabal pun pasti sudah tahu siapa Daud. Tapi Nabal ini goblok. Nggak takut Tuhan. Nggak takut hukuman Tuhan. Nggak takut pada firman Tuhan. Nggak peduli lu mau diurapi kek, lu mau apa kek. Pada dasarnya kenyataannya kau belum punya kuasa. Dan saya orang kaya, saya lebih berkuasa daripada kamu. Buktinya kau sekarang kan butuh saya, kau butuh makanan, kau minta makan. Itu yang ada dalam pikirannya Nabal. Beda kalau Saul sudah ditinggalkan oleh Allah. Kalau datang kirim utusan ngomong sama Nabal, beda pasti Nabal. Oh iya, secara faktual, de facto ini raja yang punya kuasa. Sekali dia bertitah, seluruh orangnya Nabal, the end, mati bisa. Jadi Nabal enggak takut sama Tuhan, dia takut sama yang ada di dunia. Itu Nabal. Kita mungkin bukan Nabal. Kita Daud, kita orang yang dikasihi. Tapi kita masih punya potensi ini Bapak Ibu. Ketika kita tidak belajar lowly in the spirit, kita bisa tergoda melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Mungkin tidak se ekstrim yang ditulis dalam kata-kata, mungkin kita lakukan di dalam hati. Mungkin kita lakukan di dalam pikiran. Lalu kita tidak lowly in the spirit dan kita tidak menikmati exalted, ditinggikan oleh Tuhan. Kita tidak nikmati itu. Next slide. Kesalahan Daud.
Pertama, dia melakukan perbuatan baik dengan pamrih. Itu sudah salah. Orang rendah hati melakukan apapun tanpa pamrih. Tapi manusiawi loh, melakukan sesuatu dalam diri kita pasti ada itu. Hanya lowly in the spirit, kita lagi belajar itu Bapak Ibu sekalian ya. Mesti ditekan, supaya tidak terpancing seperti Daud tadi ya. Kedua, marah karena dihina oleh Nabal. Wih kurang ajar kon yo, gak ero iki sopo aku. Lu sudah tahu siapa beta, ha? Aduh saya malu sama Tuhan ini. Mana Pak Romi? Saya ingat waktu Pak Romi dituduh mengambil 900.000 itu. Itu sikap hati saya Kak Daud. Kamu cuma penjaga di apa? Betul ya Pak Romi ya? Romi sudah bilang, kakak selesai sudah di sini. Kalau Bebung Mama datang, kakak habis. Betul. Saya cecar dia. Tak gugat kamu ya. Nuduh orang ini pendeta loh. Kayak rohani ya, kayak membela anak. Padahal ini ternyata saya nggak jauh beda sama Daud ya. Tapi jujur itu, weh, gak terima ini harga diri. Penghinaan. Oh ternyata itu bukan lowly in the spirit. Aduh Tuhan Yesus, ampun. Susah ya jadi Kristen ya. Haleluya, tapi mau ditinggikan. Kalau nggak mau ditinggikan ya jadi biasa-biasa ya enggak apa-apa kayak Daud gitu, enggak apa-apa, silakan. Tapi istimewanya Daud ini ya, dia tuh mau belajar. Ketika ditegur oleh seorang perempuan, istrinya Nabal. Wong goblok punya istri, wah. Jengkel dengan wong goblok dengan suaminya, datang istrinya, kau perempuan lagi kan gitu mestinya ya. Tapi enggak loh, dia dengar loh. Karena perkataannya Abigail itu semuanya firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Daud langsung, waduh ini dia enggak lihat siapa yang ngomong, dia lihat konten pembicaraannya perempuan ini. Aduh Tuhan, ya. Oke, aduh terima kasih, saya diselamatkan. Dia mau belajar. Makanya Allah cinta sama Daud. Secara manusia iya, potensi untuk mengeluarkan kesalahan-kesalahan seperti Daud sangat ada. Apalagi potensi untuk menjadi Nabal, ada sangat. Tapi sepanjang kita masih mau belajar, mau diajar, mau ditegur, kita akan diselamatkan. Next. Daud, karena dia diurapi oleh Tuhan, maka Allah bela dia. Ayat 38 dari 1 Samuel 25. Dan kira-kira 10 hari Daud tidak bikin apa-apa. Dalam kejengkelan dia bertobat. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia meredakan semua amarahnya. Luruh selesai. Ketika dia mendengar firman Tuhan melalui istrinya Nabal, si Abigail. Biarkan itu pembalasan menjadi haknya Tuhan sesuai firman-Nya. Maka terjadilah 10 hari sesudah perkataannya Nabal, setelah terjadinya penghinaan tersebut, Tuhan memukul Nabal sehingga Nabal serangan jantung. Mati mendadak. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri, bla bla bla. Silakan baca selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang yang diurapi, kita semua diurapi. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, itu urapan. Waspada Bapak Ibu sekalian ya. Kesombongan itu mengerikan. Dia bisa tidak terlihat, tipis sekali. Nah, orang yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Saul. Nah, ini jelas, kalau ini jelas. Kalau Daud tadi enggak ya. Karena kita lihat, Daud nih baik-baik saja. Enggak, ternyata
sebagai manusia sama seperti kita. Padahal Daud ini sudah melatih dirinya sedemikian rupa dari kecil. Apalagi kalau yang dari kecil dimanja, widuh, latihannya enggak pernah. Betul ya? Anak-anak yang dimanja, itu enggak pernah ngerti tentang rendah hati, itu enggak ngerti. Ngertinya pokoknya maunya dia, keinginannya dia mendapatkan apa yang dia mau. Itu anak manja. Nabalnya besar di sana. Ada banyak wong goblok di sana. Dalam anak-anak manja itu, ya. Daud tidak, dia bukan anak yang manja dari kecil, dia belajar kerja, diremehkan. Cuma disuruh menggembalakan berapa ekor kecil-kecil sedikit-sedikit, tapi dia kerjakan, dia bukan anak manja. Itu pun masih bisa menumbuhkan hal-hal negatif, ya. Hampir dia tidak mendapatkan exaltation karena hampir dia tidak lowly in the spirit. Nah, Saul, yang pertama, Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Dia merasa lebih bijak dari Tuhan pada kasus penangkapan Raja Amalek. Firman Tuhan berkata melalui Samuel, Amalek itu rajanya semua harus ditumpas, rajanya, semua barangnya, semua tidak boleh, itu harus dibinasakan. Tapi Saul membiarkan Raja Amalek hidup, beberapa benda-benda dibiarkan ada. Dia pikir dia lebih bijak daripada Tuhan. Dan yang paling fatal, dia mengambil alih tugas orang lain di dunia ini. Tugas kohanin. Dia bukan seorang kohanin, dia bukan seorang imam. Dia diurapi hanya sebagai raja. Tetapi dia ambil alih tugasnya Samuel, keimamatan. Ingat tadi bahwa lowly in the spirit, slide kedua Nita, adalah tentang mengembangkan sikap rendah hati, yaitu sikap yang mudah diajar, mengakui porsi tempat seseorang di dunia, mengakui kekuatan yang lebih tinggi, otoritasnya, dan mengenal kebutuhan orang lain. Nabal hancurkan ini semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, periksa hati. Kita sedang belajar lowly in the spirit sampai nanti Tuhan tinggikan kita.